Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah peran Alkitab dalam memahami kebangkitan Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 41 sampai ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Dalam perikop sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan mereka awalnya ketakutan dan tidak percaya. Dia kemudian menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka, membuktikan bahwa dia memang adalah Kristus yang telah bangkit. Yesus juga makan sepotong ikan bakar di depan mereka, untuk menunjukkan bahwa dia bukan hantu atau roh. Dia kemudian membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci, memberitahu mereka bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Isi perikop ini menyoroti pentingnya kebangkitan fisik Yesus Kristus. Murid-muridnya telah melihat dia mati di kayu salib, dan sangat skeptis ketika mereka melihatnya lagi. Namun, Yesus menunjukkan kepada mereka luka-lukanya, dan makan di depan mereka, membuktikan bahwa dia memang telah dibangkitkan, dan dia memiliki tubuh fisik. Ini adalah elemen penting dari teologi Kristen, karena menegaskan kepercayaan akan kebangkitan tubuh, dan harapan akan hidup yang kekal. Bagian ini juga menekankan peran kitab suci dalam memahami makna kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus membuka pikiran para murid untuk memahami kitab suci, yang meramalkan penderitaan dan kebangkitannya. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan bukan hanya peristiwa ajaib, tetapi juga yang berakar dalam pada ajaran kitab suci Ibrani. Dengan cara ini, bagian ini menggarisbawahi kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan pentingnya mempelajari kitab suci untuk memahami makna kehidupan dan pesan Kristus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan hari ini adalah pesan pengharapan dan transformasi kehidupan Kristiani. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan berbagai gangguan. Sulit untuk menemukan makna dan tujuan hidup, terutama saat menghadapi penderitaan, ketidakadilan, dan kematian. Namun sebagai umat Kristiani, kita memiliki pesan pengharapan yang melampaui batas dunia ini. Kita memiliki pesan yang berakar pada kebangkitan Yesus Kristus, yang mengalahkan kuasa dosa dan kematian, serta membuka jalan menuju kehidupan kekal. Bacaan Alkitab hari ini adalah bagian yang menyoroti peran kitab suci dalam memahami kebangkitan Kristus. Dalam bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, dan membuka pikiran mereka untuk memahami isi kitab suci. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa Kristus akan menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, seperti yang diramalkan dalam kitab suci Ibrani. Ini menunjukkan kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan pentingnya mempelajari kitab suci untuk memahami makna kehidupan dan pesan Kristus. Pesan Tuhan bagi kita yang hidup di masa sekarang adalah bahwa Alkitab adalah sumber pemahaman yang vital untuk kebangkitan manusia. Alkitab bukan hanya dokumen sejarah, tetapi firman hidup yang berbicara kepada kita hari ini. Itu adalah sumber kebijaksanaan, bimbingan, dan inspirasi bagi kehidupan kita.
Alkitab mengungkapkan karakter Allah dan rencana keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah telah bekerja sepanjang sejarah untuk mewujudkan kerajaannya. Itu mengajarkan kita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, dan harapan hidup kekal yang Dia tawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai orang Kristen, kita harus menerapkan pesan Tuhan dengan mempelajari Alkitab dan berusaha memahami pesannya tentang kebangkitan. Ini berarti membaca Alkitab secara teratur, merenungkan pesannya, dan mencari bimbingan Roh Kudus dalam menafsirkannya. Itu berarti menerapkan pesannya ke dalam hidup kita, dan berusaha untuk hidup dalam terang pengharapan dan perubahan yang dibawa oleh kebangkitan. Itu berarti membagikan pesan kebangkitan dengan orang lain, dan mengundang mereka untuk mengalami kuasa Yesus Kristus yang mengubah hidup. Peran Alkitab dalam memahami kebangkitan bukan hanya masalah minat akademis. Ini adalah masalah transformasi pribadi dan komunal. Kebangkitan adalah landasan iman kita, dan memiliki kuasa untuk mengubah hidup dan komunitas kita. Kebangkitan memberi kita harapan, bahkan di hadapan penderitaan dan kematian. Itu memberi kita pengampunan atas dosa-dosa kita, dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Itu memberi kita janji kehidupan kekal di hadirat Allah. Jadi, marilah kita menerima tantangan untuk mempelajari Alkitab, dan berusaha memahami pesannya tentang kebangkitan manusia. Marilah kita berusaha untuk hidup dalam terang harapan, dan perubahan yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Mari kita bagikan pesan ini kepada orang lain, dan undang mereka untuk mengalami kuasa Yesus Kristus yang berkuasa mengubah hidup, yang mau mempercayainya. Dan marilah kita berdoa agar Tuhan terus menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, dan agar Dia memberdayakan kita untuk hidup sebagai saksi setia akan adanya kebangkitan manusia di dunia ini. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu, dan atas pesan pengharapan dan perubahan yang ditawarkan oleh kebangkitan-Mu. Kami berdoa, agar Tuhan membantu kami, untuk memahami firman-Mu secara lebih dalam, dan menerapkan pesan firman Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami berdoa, agar Tuhan akan memberdayakan kami, untuk hidup sebagai saksi kebangkitan yang setia, dan untuk membagikan pesan ini kepada orang lain. Kami berdoa, agar Tuhan mengungkapkan diri-Mu kepada kami, secara lebih jelas, dan Tuhan akan mengubah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Rahmat, belas kasihan, dan damai sejahtera bagimu, dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus.